Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi meskipun di siang hari ini. Kalian habis istirahat tadi kan ya, sempat molor. Jadi saya minta kalian tetap semangat. Coba saya ingin tahu semangatnya. Apa kabar hari ini anak-anak? Saya bisa, saya sukses, saya komplain. Yes, yes, yes. Oke, saya tes lagi biar lebih semangat lagi kan habis makan tadi ya. Anak TKJ. Luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita memulai ke pelajaran hari ini, meskipun di siang hari harus tetap semangat. Kemudian yang kedua, silakan barangkali di samping kanan kirinya masih ada sampahnya. Ada? Oke, terima kasih. Berarti kalian tadi sudah piket, sudah membersihkan, tetap menjaga kebersihan dari kelasnya. Oke, sebelum memulai ke pelajaran, silakan hari ini ketua kelas untuk memimpin doa agar nantinya apa yang telah didapatkan bisa barokah dan bermanfaat. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran pada siang ini, doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum ke pelajaran hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua Pak, lengkap. Lengkap ya? Lengkap. Oke, alhamdulillah semuanya sudah masuk. Alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang WAN atau istilahnya Wide Area Network. Nah, sebelum ke materi, pertemuan yang dulu pernah kita pelajari tentang apa saja kemarin? LAN, kemudian jaringan, terus terakhir jaringan internet. Oke, itu pertemuan yang lalu. Nah, sekarang pertemuan lanjutan dari pertemuan sekarang yaitu tentang jaringan WAN di perusahaan. Besok ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan, misalkan Semen Gresik. Nah, Semen Gresik itu ada beberapa bagian atau ada beberapa kantor cabang. Misalkan kantor cabang dari Semen Gresik itu ada di mana? Di Tuban ya. Nah, kemudian ada lagi dia punya lagi ada di misalkan dia punya ada di Surabaya. Nah, kemudian ada lagi dia membangun lagi misalkan ada di Bojonegoro. Nah, jaringan WAN nanti dia menghubungkan antar kantor cabang dari tiap kota atau biasanya bisa melingkup tingkat level provinsi. Nah, itu nanti yang akan kita buat. Nah, Pak, buat apa sih Pak kita pelajari ini? Jadi besok ketika kalian kerja, misalkan di bidang administrator jaringan yang nantinya akan mengkonfigurasi jaringan WAN ini. Ya, jadi pertemuan kali ini nanti kalian awalnya ini nanti disuruh untuk mendesain jaringan WAN. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama nanti kalian bisa menentukan persyaratan dari WAN, kemudian menentukan spesifikasi dari WAN, kemudian yang ketiga membuat desain awal WAN, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah mempresentasikan hasil desain dari perangkat WAN. Jelas ya di sini ya? Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Pretest ini silakan dibuka link di bawah ini. Oke, saya tampilkan. Nah, silakan kalian buka ke alamat ini joinmyquiz.com. Oke, silakan kita bermain kuis dulu. Ingin mengetahui beberapa pemahaman kalian tentang materi ini. Nomor 1 Putri, Septia, dan disusul oleh Pindi. Sudah selesai, tepuk tangan dulu. Hari ini saya jelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ini dari pertemuan yang lalu kita sudah mencoba untuk belajar mengenai jenis-jenis dari topologi jaringan. Oke.
Sekarang kita subkan ke jaringan WAN-nya. Nah, peralatan yang dibutuhkan dalam jaringan WAN yang pertama adalah ada router, kemudian ada CSU, kemudian ada communication server, ada modem. Apa itu? Nah, saya kupas satu-satu, barangkali kalian belum mengenal bentuk alatnya. Ya, yang pertama adalah router. Nah, router adalah perangkat yang berfungsi meneruskan paket data dari suatu network ke network lainnya. Mungkin router ini sudah familiar kalian, yang biasanya digunakan untuk praktek kalian, yaitu salah satu contohnya adalah apa? Mikrotik ya? Oke, mikrotik. Yang kedua, peralatan yang kedua yaitu modem. Modem ini dia berfungsi untuk mengubah sinyal dari analog ke digital. Pengirim modem mengkonversi sinyal digital ke dalam bentuk sesuai dengan teknologi transmisi untuk dilewatkan melalui fasilitas komunikasi. Nah, modem di sini ini biasanya terletak pada jaringan ketika kalian membeli sebuah ISP. Nah, di situ ada sebuah modem. Jadi modem inilah yang mengubah data dari analog ke digital. Begitu pula sebaliknya untuk ditransmisikan. Ada yang tanyakan dari sini? Ya? Apakah perbedaan switch dan router? Nah, dari peralatan itu apa bedanya switch dan router? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaannya, temannya? Oh ya, oke. Kalau switch itu penghubung jaringan yang masih dalam satu jaringan. Kalau router penghubung jaringan antara jaringan lainnya. Kalau router Penghubung jaringan satu dengan jaringan lainnya. menghubung jaringan satu ke jaringan lainnya. Oke, benar jawaban dari teman kamu. Jadi perbedaan antara switch dan router itu terletak dari fungsinya. Kalau router itu dia menghubungkan jaringan yang memiliki IP yang berbeda atau jaringan yang berbeda agar bisa nyambung. Sedangkan switch dia sama-sama menyambungkan jaringan tapi dalam satu network atau dalam satu jaringan yang sama. Dari peralatan tadi, pertanyaan selanjutnya bagaimana perancangan desain WAN dalam jaringan. Nah, itu yang saya katakan tadi, ketika kalian besok lulus dari SMK, kalian kerja di bidang administrator jaringan. Nah, cara untuk perancangan desain dari WAN. Ini salah satu contoh dari sebuah perusahaan. Ada di Jakarta Pusat, ada yang di kantor cabang Palembang, ada kantor cabang Surabaya, dan ada kantor cabang Bandung. Ingat ya, WAN dengan MAN beda. Kalau WAN ini bisa antar kota atau antar provinsi. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Bagaimana kantor-kantor cabang itu bisa berkomunikasi. Jadi kalau kalian tahu perusahaan besar misalkan selevel nasional, contohnya kalau tadi saya katakan kayak Semen Gresik, kemudian ada lagi kayak BUMN lah, misalkan ada Telkom dan lain sebagainya, itu bagaimana cara menghubungkan di tiap kota. Nah, itu dengan menggunakan sebuah jaringan WAN. Nah, untuk mendesainnya, jadi gini, jadi nanti ketika kalian sudah bisa menganalogikan sebuah jaringan WAN, bagaimana Pak cara mendesainnya? Nah, nanti kalian membuat desain dengan menggunakan sebuah aplikasi dari Cisco Packet Tracer. Nah, dari Cisco Packet Tracer nanti silakan didesain jaringannya. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Jadi nanti kalian memasukkan komponen-komponennya satu persatu. Nah, setelah komponen itu kalian hubungkan, nah kalian menghubungkan antar komponen-komponen ini. Nah, silakan dihubungkan. Nanti terakhirnya nanti kalian akan menghubungkan dengan menggunakan router dengan router. Dari penjelasan saya ini kalian paham atau belum? Paham ya? Oke, udah paham. Jadi silakan nanti saya buat kelompok. Kelompoknya kemarin sudah dibuat ya? Oke, kelompok kemarin saya buat. Sudah duduk di tempatnya sesuai kelompoknya? Oke, kalau sudah sesuai kelompoknya, saya bagikan LKPD. Nanti silakan diamati, kemudian nanti saya jelaskan maksud dari LKPD itu. Saya jelaskan mengenai maksud dari pengerjaan nanti. Di LKPD itu sudah ada namanya, nama guru pengajar, kemudian ada nama kelompok, ditulis namanya. Kemudian yang kedua, nanti silakan di teori ini sudah Bapak jelaskan tentang cara menghubungkan tadi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Alat dan bahan sudah ada ya, laptop sudah bawa semuanya? Oke, sudah terinstall paket tracernya?
Oke. Sekarang studi kasus. Nah, silakan dibaca studi kasusnya. Dari LKPD itu ada studi kasus yaitu PT Sinar Networking merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepeda listrik dan yang berkantor di Surabaya. Nah, seperti itu permasalahannya. Karena pada tahun 2014 memiliki pabrik di Mojokerto yang bergerak di bidang perakitan sepeda listrik. Nah, seiring waktu yang berjalan pada tahun 2002 dia membangun pabrik di Bojonegoro, ya kan, yang bergerak pada bidang produksi spare part sepeda listrik. Silakan dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan permasalahan, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Step by stepnya nanti di screenshot kamu masukkan ke LKPD. Ya. Atas. Iya. Grafiknya terus dia Pak. Kenapa? Ini Pak. Iya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai desain jaringan berbasis luas menggunakan paket Cisco Tracker. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayaduta Cahyani. Perkenalkan nama saya Natasha Rahma. Perkenalkan nama saya Septiatri. Perkenalkan nama saya Sheila Vanessa. Perkenalkan nama saya Putri Daitul Ilmiah. Studi kasus. Desain rancangan dengan permasalahan berikut. PT Sinar Networking merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepeda listrik dengan berkantor di Surabaya. Pada tahun 2014 memiliki pabrik di Mojokerto dan bergerak di bidang perakitan sepeda listrik. Seiring waktu yang berjalan pada tahun 2022 membangun pabrik di Bojonegoro yang bergerak pada bidang produksi spare part sepeda listrik. Dengan memperhatikan kasus di atas, beberapa desain jaringan dengan ketentuan alamat IP yang berbeda tiap kelompok untuk kantor Surabaya menggunakan net ID nama kelompok. Misalnya kelompok 1 dengan menggunakan IP address kafe dengan IP address 192.168.1.2 untuk penentuan alamat IP address yang lain bisa berdiskusi antar anggota dalam kelompok. Kesimpulan, WAN adalah jaringan komputer mencakup area yang besar sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, peralatan yang dibutuhkan, router, modem, CSU, dan switch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi kita sudah praktikum dan sudah presentasi tentang desain jaringan berbasis luas atau WAN. Nah, sebelum kita mengakhiri, coba salah satu bisa membacakan kesimpulan. Kita bisa mempelajari tentang WAN, terus persyaratan WAN, spesifikasi WAN, sama desain awal WAN. Jadi hari ini kita dapat menentukan mulai dari peralatan tadi kalian sudah menentukan peralatannya apa saja, kemudian spesifikasinya, kemudian terakhir kalian mendesain dari sebuah perangkat WAN. Saya ingin tes poin dulu, coba semangatnya. Mana TKJ? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nah, sebelum mengakhiri materi hari ini, coba Andika, ketua kelas, bagaimana perasaan Andika setelah menerima pelajaran hari ini? Tenang, karena bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Perasaannya senang. Oke ya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian akan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Jadi seperti itu ya untuk pertemuan berikutnya. Kita bermain kuis lagi. Kalau tadi pretest, sekarang yang post test. Oke.
Sudah selesai. Nomor 1 Fazli Ramadan ya. Tepuk tangan mana Fazli? Sebelum pertemuan kali ini silakan ketua kelas bisa dipimpin doa untuk selesai. Doa untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, doa dimulai. Selesai. Oke, sekian pertemuan hari ini. Kita jumpa pertemuan minggu depan dengan materi konfigurasi jaringan nirkabel. Semangat ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.